kali Tuhan Yesus berkata,
harus mengalami proses demi proses. Tiada bayar setelah kami tetap kami katakan ya. Aku katakan ya. Aku katakan yes, yes. Aku mengasihi, aku menyukai setiap hidupmu. Karena banyak setelah bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang namanya Yesus. Bapak terima kasih. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Kami semua Tuhan. Sampai kami tangkap isi hati Tuhan. Sampai kami punya hati yang rela. Ikhlas kami. Rela. Terima kasih. Terima kasih. Kau kosongkan diri. Kami lupa seorang anak. Kau tinggalkan kesetaraanmu dengan Allah yang Yesus. Kami seperti kata yang gak ada. Gak ada. Bapak, tolong kami tangkap. Kami tangkap hati Tuhan. Kami tangkap hati Tuhan. Kami tangkap perasaan. Kami tangkap hati Tuhan. Sehingga Tuhan bisa pakai kami dengan lebih leluasa. Sehingga Tuhan bisa tarik kami untuk lebih kencang lagi berlari Tuhan. Firman-Mu katakan, kalau kami masih noleh ke belakang, kami gak layak untuk membaca di kerajaan Allah. Kami mau Tuhan, kami mau ya Bapak. Sampai kami tangkap isi hati Tuhan. Sampai kami tangkap isi hati Tuhan. Sampai kami diproses. Sampai kami menjadi apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Ya Rabba Yase, terus bersama dengan kami Tuhan Roh Kudus. Ya Rabba Yase, ya Rabba Yase, ya Rabba. Terima kasih ya Rabba Yase, ya Rabba Yase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami tidak akan curi apapun. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi tema pada saya tentang kehilangan. Sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, ini langsung aja ya. Selamat. Kita harus membiasakan diri dengan kehilangan. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang disebutnya di Alkitab yang tidak mengalami yang namanya kehilangan. Bahkan Tuhan Yesus ketika mengambil rupa seorang bayi dan kita rayakan kelahirannya, ketika surga Tuhan Allah Bapa Sang Anak Domba memutuskan dalam segala rencana yang ilahi yang sudah dirancangkan sejak awal manusia jatuh dalam dosa. Ketika itu terjadi, Tuhan Yesus pun pribadi Allah sendiri harus rela untuk kehilangan. Kita lihat di Filipi 2 ayat 6-7. Filipi 2 ayat 6-7. Filipi 2 ayat 6-7 saya akan baca, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pribadi Tuhan sendiri, pribadi Allah sendiri memulai karyanya di muka bumi ini dengan kehilangan apa yang disebut dengan kesetaraannya dengan Allah, mengambil rupa seorang hamba. Maka
sebagai pengikut Kristus, seorang murid tidak akan pernah bisa lebih besar dari gurunya, kata Tuhan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen harus Bapak Ibu, harus membiasakan diri dengan kehilangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, mereka itu sebenarnya kehilangan segalanya, hampir bisa dibilang kehilangan kepunyaan mereka. Mungkin apa yang harusnya jadi hak waris mereka turun kepada saudara-saudara mereka dan sebagainya untuk mereka mengikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus keliling 3,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Sebab bagi mereka pilihan hanya dua, tinggalkan semuanya ikut Tuhan Yesus, atau miliki semuanya tapi nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Dan mereka memilih pilihan yang benar, yaitu mereka meninggalkan semuanya dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di muka bumi ini bahkan juga kehilangan titel kealahannya. Dia dihujat, bolak-balik dibilang sebagai kamu menghujat. Kamu sudah menghujat apapun, menghujat nama Tuhan, menghujat bait Allah, apapun dikatakan sebagai penghujat. Dia kehilangan apapun, Bapak Ibu. Dan maka hari ini kita akan belajar sebagai pengikut Tuhan, kita harus sampai di tahapan tidak merasa kehilangan meskipun kehilangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehilangan sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ini rekaan saya aja mungkin ya, tapi yang saya inilah yang kita semua, saya percaya semua di sini sudah umurnya udah lumayan kan ya, ada yang balita. Jadi pasti sudah merasakan lah yang namanya kehilangan. Dan menurut saya antara kehilangan satu dengan kehilangan lain itu, kita, kalau saya pribadi, saya nggak bilang bahwa semuanya sama sedihnya, semuanya sama apa ya namanya, mengiris hati sampai kesel-kesel. Tapi ada kehilangan ya kehilangan, tapi ya sudah. Tapi ada kehilangan yang begitu sangat melukai di hati. Jadi Bapak Ibu, buat saya pribadi, kehilangan sendiri itu kalau kita lihat kisah-kisah yang ada di Alkitab, kita bisa lihat sebenarnya kayak semacam ada kayak tingkatan-tingkatannya. Dan yang namanya kehilangan di sini, kalau kita kehilangan sesuatu itu pasti sesuatu yang kita suka. Gak mungkin kan, misalkan pagi tadi saya ke kamar mandi, saya duduk di WC, terus saya kehilangan sebagian dari anggota saya, yaitu apa? Sisa-sisa makanan yang keluar di WC. Saya nggak menangis, saya kehilangan feses saya kehilangan BAB saya, nggak ada. Karena saya nggak mencintai dia, bagi saya itu tidak berharga, Bapak Ibu. Tapi kehilangan itu pasti sesuatu yang kita sayang. Itu buat kita itu sesuatu yang punya tempat di hati kita. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, kehilangan apa saja contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu, yang pertama adalah hal yang wajar kehilangan di muka bumi ini, karena di muka bumi ini hampir tidak ada yang abadi. Hampir ya, jadi ada yang abadi tapi hampir tidak ada yang abadi. Manusia saja, Tuhan Yesus aja hidup cuma 33 secara fisik, manusia hanya hidup 33 tahun. 33,5, entahlah, saya juga nggak ngerti. Tapi pokoknya kayaknya nggak ada yang sebut 34, 35, mandek di 33. Tuhan Yesus saja yang benar-benar 100% Tuhan, 100% manusia hanya 33 tahun. Maka nggak heran kalau di muka bumi ini yang nggak ada yang abadi, hampir tidak ada yang abadi. Manusia dikatakan seperti uap air, sebentar kehilangan, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu, kalau fisik Tuhan Yesus saja hanya 33 tahun, apalagi badan kita. Sekali-sekali yang namanya menggo-menggo, batu-batu sedikit, hal yang wajar. Hal yang wajar, kenapa? Karena memang bukan disetting untuk hidup selamanya. Saya percaya Tuhan gak ingin kita sakit-sakitan, tapi kita hidup di muka bumi ini, bumi yang sudah penuh dengan dosa.
Jadi kalau yang namanya kehilangan uang, kehilangan kerjaan, kehilangan apa yang orang bilang apalagi pasangan, anak-anak, bahkan kehilangan sesuatu yang kita sebut sebagai pelayanan, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Alkitab mencatat itu berulang-ulang, dan oleh karenanya kita harus membiasakan diri dengan hal tersebut. Karena apa? Di muka bumi ini hampir tidak ada yang abadi. Apa yang abadi? Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Semua akan habis, semua akan sirna, semua akan musnah, semua akan selesai. Hampir semua tidak ada yang abadi, tapi ada beberapa yang abadi. Perkataan Tuhan. Kalau kita pegang perkataan Tuhan, kalau kita pegang uang, satu saat uang bisa hilang. Kalau kita sangat bergantung secara jiwa perasaan, benar-benar 100% kepada anak misalnya, kepada pasangan misalnya, satu kali entah kita atau mereka duluan, dia duluan yang akan pergi. Tapi kalau kita bergantung penuh kepada perkataan firman Tuhan, tidak akan ada apapun yang akan bisa menggulung bahkan kemajuan zaman sekalipun. Perkataan firman Tuhan diucapkan 6.000 tahun lalu, 4.000 tahun lalu, 2.000 tahun lalu, tetap akan relevan sampai hari ini. Maka miliki pilihan, ayo memilih untuk pegang sama sesuatu yang kekal, yaitu perkataan firman Tuhan. Apalagi yang tidak akan bisa hilang. Firman katakan Habakuk 2 ayat 14, kita akan lihat Habakuk 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa digulung oleh apapun, bahkan cepat atau lambat ini akan menguasai seluruh apa yang ada di jagat raya ini, yaitu pengetahuan tentang pribadi Allah, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita mencari wajah Tuhan, suka mencari wajah Tuhan, suka ada di dekat kemuliaan Tuhan, apa artinya? Suka dengan kemuliaan, suka dengan pengudusan, maka itu tidak akan pernah bisa digulung oleh apapun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu dari hidup. Karena apa? Bahkan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan tidak akan pernah bisa menahan dirinya untuk tidak menguasai jagat raya ini cepat atau lambat. Hari ini kita mungkin tidak lihat, belum lihat, tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Cepat atau lambat seluruh jagat raya ini akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan. Apa artinya? Di sudut manapun semuanya tentang kemuliaan. Semuanya tentang. Hari ini kita lihat sudut sana tentang kesehatan, sudut sana ada gempa, sudut sana ada begini, sudut sana ada begini. Satu kali cepat. Tidak ada satu tempat yang kesini. Semua tentang. Maka kita suka ada seperti Musa berkata, Tuhan selalu ada konsekuensi. Kemuliaan bicara itu selalu bicara. Apalagi yang tidak akan pernah bisa hilang di muka bumi. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1, 2, 3 kita baca. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti.
berjumpa dengan Yesus dalam kebenaran di surga. Tuhanlah penguasa dan Allah adalah kasih. Allah tidak akan pernah bisa membiarkan jadi kasih itu memenuhi surga. Jika kita mau ada bersama dengan Dia dalam kebenaran, bersatu dengan Dia bersama, maka bisa tidak harus kasih. Kasih tidak bisa. Orang nggak akan pernah bisa curi apapun. Orang nggak akan bisa curi kasih. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kasih, siapapun situasi apapun, kemiskinan sekalipun, kesakitan sekalipun, tidak akan pernah bisa mencuri yang kekal. Kalau kita dipenuhi dengan kasih, kalau kita dipenuhi dengan pengetahuan, Bapak Ibu, kehilangan adalah hal yang biasa. Karena memang hampir tidak ada kehilangan karena kesalahan kita. Bapak Ibu, inilah level kehilangan berikutnya. Kesalahan ini macam-macam, bisa karena kita ceroboh. Contoh Bapak Ibu, saya dulu pernah sebelum dikembalakan sama Pak Rofli gitu ya. Saya tuh dulu saya juga heran ya, apa namanya? Saya ini orangnya enggak administratif itu kayaknya karunia administrasi itu enggak bagus. Nah, terus udah tuh saya itu apa namanya? Zaman itu enggak ada yang setor di ATM itu loh Bapak Ibu. Jadi udah saya kan lelet ya orangnya apa? Teropong gitu ya. Teledor, raja teledor. Nah, sudah bukan anak teledor, raja teledor. Terus habis itu udah tuh uang itu uang apa ya, uang gereja itu gak saya simpen rapi benar-benar di tempat tersembunyi, atau misalkan sebelum saya setor ya saya bawa lah kemana-mana gitu ya, aman di tangan saya. Nah, apa namanya itu saya gak tahu lah saya taruh mana, dan satu kali hilang itu uang. Itu contoh kehilangan kayak gitu tuh bukan kehilangan karena proses Tuhan. Jangan bilang saya diproses itu karena saya yang salah Bapak Ibu. Itu salah satu contoh kita itu bisa kehilangan karena kesalahan kita. Nah, kita lihat ya, di Alkitab tuh banyak contoh orang-orang yang kehilangan karena kesalahan. Paling gampang, kisah pertama, kisah tentang manusia jatuh dalam dosa. Apa Bapak Ibu? Karena kesalahannya, lah kok dia tuh bisa nggak ngerti siapa pribadi di balik ular. Itu ibarat contoh misalnya ya, saya ambil contoh apa ya? Ya contoh lah ya. Dulu saya punya anjing gitu ya, sering saya ajak ngobrol. Mereka juga kerjaannya kan memang berteman dengan berbagai binatang, terus nanam-nanam gitu ya. Mungkin juga bisa bahasa binatang, mungkin ya, soalnya diajak ngomong ngerti-ngerti aja gitu. Nah, terus apa namanya? Mungkin dia itu pikir ini ya ular-ular biasa lah yang setiap kali aku ketemu kalau lagi belok ke kanan di Taman Eden ke sebelah Sungai Hawila, itu dia suka ada di situ. Itu ular yang penghuni situ. Mungkin di pikirannya itu seperti itu Bapak. Dia nggak ngerti siapa pribadi di balik ular. Itu kesalahannya dia. Sehingga ular ngomong apa dia kayak setuju, boleh, enak. Dan bahkan kalau bisa suaminya juga diajak ikut karena dipikir enak kok, benar juga, boleh juga. Kesalahan yang kedua, dia nggak nanya Tuhan itu apa, padahal itu kan bukan makanan yang dia makan sehari-hari. Itu makanan yang baru hari itu untuk pertama kalinya sejak dia diambil dari tulang rusuk Adam, untuk pertama kalinya diajak makan makanan itu.
Belum pernah sama sekali dia makan itu. Dia nggak nanya Tuhan, oke lah katakan dia kurang akrab sama Tuhan. Minimal dia nanya suaminya, itu pun dia nggak nanya. Satu kesalahan berujung akibat yang fatal, kehilangan Eden. Kehilangan Eden sangat. Memang diperbaiki, memang Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan menemukan dan sebagainya. Memang, tapi tetap proses kehilangan harus. Firman mencontohkan yang lain lagi, contoh yang lain lagi. Ketika Yosafat sama, ada banyak ya, tapi karena waktu ya udah kita berdua waktu Yosafat. Contoh misalnya contoh berikutnya, ada raja namanya Ahab, tahu ya, raja Ahab itu sama siapa? Ya, Ahab ini orangnya ini mengejut Bapak Ibu. Dia ini termasuk yang apa namanya, kayak di dulu ada sinetron Baju ya, suami takut istri itu masih disuruh sebel apa ya. Nah satu kali si Ahab ini berpikir bahwa harus memerangi Ramot Gilead gitu kan. Ini daerah bisa diperangi, tapi dasar memang nyalinya ini nyali pengecut. Dia ngajak Yosafat sendiri ini masih unyu-unyu Bapak Ibu, ya masih gampang diperdaya gitu ya, masih lebih muda. Nah apa kata Yosafat? Kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 8. 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Satu Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Kita lihat ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Apa kata Yosafat kepada Ahab? 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Yosafat bilang seperti ini, boleh sih, ayo perang, tapi nanya dulu firman Tuhan. Sudah dipanggil semua yang disebut nabi, dipanggil semua. Dan ada satu nabi yang bilang, kamu kalau berangkat akan mati. Lalu apa kata Ahab? Ahab ini bilang, aku gak suka. Sebelum dia manggil si Nabi Mika itu dia udah bilang, aku gak suka sama dia. Dia tuh kalau ngomong selalu aja selalu aja menubuatkan yang tidak baik. Tapi ketika Nabi Mika bilang, ya udah kamu berangkat. Nabi Mika pertama datang bilang, ya udah berangkat aja. Masa sih? Emang itu Tuhan bilang gitu. Tapi begitu sama Nabi Mika dikasih tahu, kamu jangan berangkat, tetap aja dia marah Bapak Ibu. Dan apa pada akhirnya dia memilih untuk tetap berangkat memerangi Ramot Gilead. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Ahab bukan hanya pasukannya kalah, tapi Ahab betul mati, kehilangan nyawa karena salah memahami, salah memilih apa yang harus menjadi benar Tuhan. Bapak Ibu, hal yang kedua, yang pertama, hal yang ketiga, yang kedua tadi kita bisa kehilangan karena kesalahan. Selanjutnya, kita bisa kehilangan karena mempertahankan sesuatu. Terlalu mempertahankan sesuatu, maka kita akan kehilangan tersebut. Lukas 17 ayat 32 sampai 33. Lukas 17 ayat 32 sampai 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, apa yang ada di bayangan kita tentang kisah pelarian Lot dan istrinya? Saya membayangkan orang ini pasti nggak akan mungkin memeluk rumahnya Bapak Ibu. Dikatakan di sini mempertahankan nyawa, itu tidak harus selalu secara fisik kayak saya perlu tabungan saya, buku tabungan saya perlu anak-anak saya perlu rumah saya perlu sertifikat rumah saya yakin tidak seperti itu ya
Jadi pasti dia berlari Bapak Ibu, entahkah dia berlari, entahkah dia lari-lari kecil kecapean, entahkah dia berjalan, tapi yang pasti dia menjauhi. Apa yang dia lakukan? Tapi dia menoleh ke belakang dan hatinya berpaut dengan apa yang sedang dihancurkan. Bapak Ibu, mempertahankan sesuatu jangan selalu dibayangkan, saya nggak mau. Tidak, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam kita. Apa yang kita pegang, apa yang sementara sedang kita lihat dengan sedemikian rupa dengan mata. Dan kalau itu diketahui, ketika kita ada dalam hadirat, ketika kita ada mau jangan bilang sesuatu Bapak Ibu, berikutnya kehilangan karena proses Tuhan. Ayub 1 ayat 1, proses Tuhan. Wah, buat saya gak tahu kapan ya kita akan bisa sampai di tahapan kehilangan karena proses. Kalau kehilangan karena kesalahan itu hal yang biasa, itu hal yang sering saya alami. Tapi kalau kehilangan karena proses Tuhan, kita lihat kehilangan karena proses Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, saleh. Orang ini disiplin rohaninya luar biasa, rajin ibadah, baca firman banyak-banyak, suka bersyafaat. Bapak Ibu, tiap hari dia itu bikin persembahan korban bakaran. Dia punya disiplin rohani yang dahsyat, disiplin rohani yang luar biasa. Dia orang yang jujur. Dia orang yang jujur, bisa dipercaya. Apa yang ada di hatinya sama dengan apa yang ada di mulutnya. Dia orang yang jujur. Dia takut akan Allah. Dia nggak hidup sesuka-sukanya dia. Dia nggak hidup ngawur. Dia nggak berjalan dengan perasaannya. Dia memperhitungkan hati Tuhan karena dia takut sama Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Dan Tuhan izinkan dia mengalami kehilangan karena proses Tuhan. Bapak Ibu, selanjutnya kehilangan karena kebenaran. Buat saya inilah fase, inilah Tuhan, inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kehilangan karena kebenaran, kehilangan karena fisik, kehilangan karena fisik jiwa-jiwa. Yohanes Pembaptis harus dibunuh karena dia berani mengatakan kebenaran, salah mengambil istri sendiri. Karena dia tidak kompromi, berani mengatakan kebenaran, nyawa berani. Kehilangan karena fisik. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh hampir seluruh pengikutnya. Di dini hari saat dia ada di taman Getsemani, saat dia dicambuk, saat dia dikubur, dia kehilangan pengikut-pengikutnya sebagian karena fisik. Inilah dikerjakan Tuhan Yesus. Kehilangan karena kasih kepada kita, karena kasih kepada jiwa-jiwa. Bapak Ibu, maka karena kehilangan contoh-contoh kehilangan begitu banyak, kita harus siap menjadi pribadi yang Tuhan izinkan untuk mengalami kehilangan. Entahkah itu karena kesalahan, entahkah memang itu sudah waktu Tuhan dan sebagainya. Dan bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang punya buah yang matang, yang dikatakan sempurna, sehingga ketika kita kehilangan, kita tidak merasakan kehilangan. Karena kita sudah sampai di tahapan, saya tidak menginginkan apa-apa selain saya mau taat sama Tuhan. Kalau sudah nggak ingin apa-apa selain saya mau taat sama Tuhan, kehilangan tidak akan dirasa sebagai satu kehilangan.
Dan bagaimana caranya untuk sampai kepada tahapan seperti itu? Untuk sampai di tahapan Matius 19, kita lihat Matius 19, saya sendiri tidak berani baca ya Bapak Ibu baca sendiri di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Matius 19 ayat 29 dicatat saja, saya sendiri tidak berani baca. Karena rasanya masih jauh sekali. Tapi bagaimana kita bisa sampai di tahapan seperti itu? Bapak Ibu, yang pertama, jangan takut kehilangan, karena selama kita hidup dalam jalur Tuhan, kita bisa salah, kita bisa dosa, kita bisa punya reaksi hati yang tidak benar. Tapi ketika kita mau bertobat, kita mau berubah, selama kita ada dalam jalur Tuhan, maka percayalah, kehilangan di dalam Tuhan sifatnya selalu sementara, tidak untuk selama-lamanya. Contoh Bapak Ibu, ketika murid-murid kehilangan fisik Tuhan Yesus naik ke surga. Berapa hari Bapak Ibu? Sementaranya berapa hari? 10 hari. Setelah itu penolong yang dijanjikan itu datang, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, Musa kehilangan janji Kanaan. Orang bisa kehilangan apa yang dinamakan sebagai janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang kamu akan menduduki Kanaan, itu Tuhan bukan bilang term and condition kecuali Musa dan Harun. Tidak ada Bapak Ibu. Dalam imajinasi Tuhan, dalam hati Tuhan, dalam gairahnya Tuhan, Musa itu ikut menginjak Kanaan. Tapi itu terpaksa hilang, terpaksa tidak jadi diraih oleh Musa. Namun Tuhan janjikan apa? Musa nggak ngambek sama Tuhan. Musa tetap tunaikan kewajibannya, mengantarkan bangsa Israel, mendidik Yosua sampai siap untuk menjadi penggantinya, mengurapi Yosua, regenerasi yang bagus, regenerasi yang luar biasa, spiritnya diperkuat dan sebagainya oleh Musa, dididik sama Musa. Pada akhirnya Musa, bahkan tangan Tuhan sendiri yang menguburkan firman dengan jelas mengatakan di perjanjian baru bahwa si jahat dan malaikat Mikael itu memperebutkan mayat. Si jahat ingin mengambil mayat. Kehilangan di dalam Tuhan selalu hanya sebentar. Mungkin hari ini seperti hilang, dan memang hilang bukan semua, bukan mungkin memang hilang, bukan. Tapi hanya sebentar. Tuhan akan gantikan dengan yang lebih mulia, yang lebih baik dari itu. Tuhan selalu benar dan memang Tuhan selalu benar. Tuhan yang benar. Kita yang salah itu jelas. Yang kedua, kita mesti punya kerinduan menjadi korban. Bapak Ibu, di perjanjian lama, ini pas ya. Kita ini sedang ada di Keluaran, di Imamat gitu ya. Tiap hari kayaknya ngomong tentang korban, terus gitu ya. Bapak Ibu, ada satu perikop, saya lupa perikop berapa, tapi nggak sering itu dibilang bahwa satu kali Tuhan sambat gitu. Jadi apa ya yang saya lihat? Orang mempersembahkan korban di perjanjian lama dan Tuhan senang gitu ya sama korban. Tapi di perjanjian baru kita sudah dikasih teladan sama Tuhan Yesus yang jadi korban, dan Roma 12 bilang apa, demi kemurahan Allah purnasianya kamu, supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, bukan kita yang sedang membawa korban hari ini, tapi kita yang memilih untuk naik ke mezbah menjadi korban Bapak Ibu. Dan kalau orang mempersembahkan korban saja, Tuhan bisa senang sekali bisa disambat. Apalagi kalau orangnya yang naik ke atas mezbah Bapak Ibu, memberi diri untuk jadi korban. Bapak Ibu, gimana supaya kita bisa punya mental yang siap untuk kehilangan yang Tuhan? Siap untuk mau belajar mempersembahkan hidup jadi korban. Korban itu kehilangan banyak hal. Korban tidak akan
kehilangan kamu ya. Korban itu pasti harusnya bisa bebek pacaran sama kambing sana, sama kerbau sana, bisa main ke sana kemari. Tapi dia harus rela itu semua diambil. Harusnya dia bisa tendang yang membeli dia. Tapi kalau dia tendang, dia lari, dia nggak akan jadi korban Bapak. Kalau dia lari dari mesbah, ya nggak akan